Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir dan menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata, Tuhan Allah orang Ibrani menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan biarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas. Dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang saya sayangi, mari kita melihat bagaimana, kenapa kok Musa yang dipilih. Nah, di dalam bacaan kita pagi ini kita melihat bagaimana Musa dipanggil oleh Allah, ya. Yang pertama panggilannya harus hidup dalam kekudusan. Kemudian yang kedua, Musa waktu dipanggil sebenarnya, walaupun Allah sudah menjelaskan kenapa dia dipanggil, apa tujuannya, dia dipanggil. Tujuan yang sangat besar, membebaskan bangsa Israel. Tapi rupanya dia keberatan. Keberatan dengan keputusan yang diberikan. Dia memiliki masalah. Tapi ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberikan penghiburan, janji-janji. Padahal itu belum dilaksanakan, baru dipanggil, Tuhan sudah janji. Begini, kamu akan melakukan ini dan aku akan menyertaimu. Wow. Dan yang ketiga, yang keempat, apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Nah, jadi fokus kita pagi ini bagaimana ketika Tuhan mengubahkan seorang Musa. Tuhan persiapkan seorang Musa yang tadinya mungkin tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri. Dan akhirnya Tuhan membawa dia. Dan ketika dia menyerahkan diri, maka semua diubah. Keputusan hadir dan Tuhan segera melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Nah, itu. Nah, sekarang kita melihat mulai dari bagaimana pola panggilan Allah kepada Musa. Waktu Musa dipanggil, kita tahu, kita baca tadi, wow, di tengah semak-semak ada api. Ya. Nah, panggilan ini menunjukkan bagaimana sepertinya nggak masuk akal, sesuatu yang tiba-tiba ada api di semak belukar. Aneh. Dan api itu tidak membakar rumput yang ada di semak-semak, itu tidak terbakar. Penasaran dong si Musa, ada apa sih? Apa yang terjadi? Nah, kenapa ada di padang? Bapak Ibu atau ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah? Kita tahu bersama pasti ya, bagaimana Musa ini dia seorang pelarian. Dia lari, dia ada di padang. Dia menjaga domba. Di mana? Di situ dia seorang diri. Sebenarnya dia itu pengecut. Ya, karakternya waktu itu dia sebenarnya pengecut. Dia memang di tengah padang yang mungkin sunyi, walaupun di situ penuh dengan binatang buas. Dan dia harus siap menghadapinya. Nah, jadi waktu semak itu
terbakar, dia pengen tahu, dia mendekat dan dia lihat ada apa. Nah, keinginan tahunya ini itu didengar oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, sikapnya ingin tahu. Ketika dia mendekat, wow, dahsyat yang terjadi adalah namanya dipanggil. Musa, Musa. Jangan dekat-dekat dulu. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat ini kudus. Saya mendapatkan firman ini, ya, rema yang saya dapat adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, yang paling utama, yang paling pertama adalah kita hidup di dalam kekudusan. Ya, tanggalkan. Artinya mungkin pada saat dipanggil kita dalam keadaan tidak benar di hadapan Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan tahu loh. Tuhan tahu semua keadaan kita. Maka kita harus mengandalkan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Karena hanya orang yang hidup dalam kekudusan, yang suci hatinya, itulah yang berkenan kepada Allah. Bersedia untuk meninggalkan. Bersedia untuk meninggalkan. Hidup yang lama. Ya, hidup yang lama. Jangan coba-coba hidup dalam kepura-puraan. Kalau Tuhan sudah memanggil nama kita, ya. Singkat saya ceritakan panggilan hidup saya waktu kecil, waktu masih anak-anak, saya dipanggil orang tua, ditanya cita-citamu jadi apa. Kami berdua perempuan, kakak saya laki-laki. Yang dua perempuan ini dipanggil, saya anak kedua, adik saya anak yang ketiga, yang kecil. Adik saya ditanya, mau jadi apa kalau sudah besar? Mami papi bilang. Terus saya katakan, mau jadi pendeta. Kenapa? Karena saya mau keliling Indonesia, mau menginjil. Nah, itu saya katakan, saya ucapkan waktu masih kecil. Lalu adik saya ditanya, mau jadi apa kalau udah besar? Dia jawab, mau jadi dokter. Kenapa? Karena memang waktu kecil dia sakit-sakitan. Tapi alasan lain dia bilang begini, saya kalau jadi dokter banyak uang, saya bisa keliling dunia. Wow, orang tua kami mendoakan. Tetapi di belakang hari Tuhan ubah cita-cita kami. Tetapi keinginan hati kami, Tuhan tahu. Saya menjadi seorang dokter karena Tuhan tahu bahwa dokterlah yang bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Dan adik saya menjadi pendeta, ya. Dan dia bisa keliling dunia. Sekarang dia sedang ambil S3 di Amerika dan mereka hidup di sana. Artinya sudah beberapa kali dan pernah tinggal di sana, kemudian balik lagi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendoakan anak-anak kita, wow, itu dahsyat. Pasti terjadi. Ya, tidak persis, tetapi keinginan hati. Nah, saya mendapat bonus seorang dokter. Ya, suami seorang dokter. Dan lebih bonus lagi Tuhan memberikan seorang anak, dan kita bertiga cinta Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan di pelosok-pelosok. Kecuali suami saya saat ini memang dia baru operasi 3,5 tahun yang lalu, transplantasi ginjal, itu ajaib. Nah, kami pernah tinggal di tenda. Kalau Bapak Ibu lihat, Ibu-ibu lihat di kesaksian saya di Kick Andy, waduh, sampai dikatakan, jadi keluarga dibawa ke tenda. Nah, itu panggilan dari kecil sebagai dokter Tuhan pakai. Ya, nah adik saya dan saya katakan, wah dia dipakai Tuhan keliling dunia dengan suaminya, ya, suaminya menjadi seorang direktur East-West, satu-satunya dipakai oleh yayasan di sana untuk melayani secara native di Indonesia. Jadi pulang pergi. Nah, itu panggilan dari kecil, ya, Bapak Ibu. Saat ini Musa dipanggil, namanya dipanggil. Nah, sekarang kita lihat proses panggilannya. Wah, Tuhan langsung katakan, apa yang Tuhan katakan? Isi hatinya dia katakan, Musa, Musa, aku sudah mendengar bagaimana jeritan hati bangsamu, Israel. Jadi Tuhan tahu bahwa Musa ini, walaupun dia sembunyi, Tuhan pilih dia. Hati Tuhan itu ingin membebaskan bangsanya dari penderitaan. Itu latar belakangnya. Dan Musa dipanggil untuk membebaskan. Untuk menyatakan kuasanya. Tuhan ingin menyatakan bahwa dia sudah mendengar. Nah, Musa ketika dipanggil itu, wow, dia mendengar dulu apa yang Tuhan ingin nyatakan. Dia dengar. Tetapi tahukah
Ibu-ibu, waktu Musa mendapatkan tugas yang besar itu, yang pertama dia minder dengan keadaannya, kita tahu ya bersama. Kehadiran Allah untuk mewahyukan dirinya, ya, teopani. Tetapi Musa malah mengatakan begini, aduh, siapa saya ini, otoritas apa saya ini, supaya bisa dipakai untuk datang kepada bangsa Israel. Apa sih Tuhan saya ini? Nah, dia belum selesai dengan dirinya, dia masih merasa dirinya itu lemah. Padahal Tuhan sudah menyatakan, Tuhan sudah memilih dia. Nah, dia belum engeh ya, kalau kita bilang bahasa hari-harinya. Dia masih mengatakan itu. Inisiatif Allah sekali lagi. Inisiatif Allah lah yang datang kepada Musa untuk manggil dia. Gak boleh protes, itu judulnya. Kalau Tuhan sudah memilih kita, jangan pernah kita protes. Ya. Dan akhirnya Tuhan mengatakan begini, Musa, akulah Allah. Dia perkenalkan dirinya ya. Allah yang disembah oleh bapamu. Abraham, Ishak, Yakub. Dan aku berkehendak mengutusmu. Itu ratusan tahun ternyata Bapak Ibu, ini menunjukkan kesetiaan Allah. Janjinya kepada Bapak Abraham akan menyertai sampai anak cucu, dinyatakan saat itu kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel ini. Ini menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun ya, Tuhan masih terus mengatakan kepada Musa, meneraskan tentang dirinya. Sampai dia bilang begini, Musa, aku akan membawa bangsamu yang berteriak minta tolong dalam kesengsaraan. Mereka akan saya lepaskan dari tangan Mesir. Dan mereka akan saya tuntun keluar dari Mesir ke negeri yang baik dan luas. Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena aku sudah memperhatikan penderitaannya. Nah, denganmu, nah Tuhan bisa bertindak sendiri. Tapi Tuhan memakai Musa. Nah, seringkali kita di dalam hidup kita, Tuhan pakai kita. Saya awalnya tidak mengerti banyak hal, banyak perkara. Karena saya dari kecil cuma maunya jadi pendeta. Tapi ketika Tuhan bawa saya jadi seorang dokter, Tuhan angkat menjadi pemimpin sana, menjadi pemimpin ini. Saya nggak punya motivasi untuk jadi seorang pemimpin. Berkali-kali saya dipanggil menjadi pemimpin ini itu. Akhirnya saya ikut aja, baik tingkat ya lokal, nasional, ya dan seterusnya di gereja, di tempat saya pelayanan, di organisasi. Awalnya saya suka bilang begini, emang cuma saya, nggak ada yang lain lagi. Tapi akhirnya saya suka menangis, ya Tuhan, kenapa saya Tuhan? Tuhan tahu kan kemampuan kita. Dan Tuhan perlengkapi. Ya, apalagi untuk tugas-tugas yang memenangkan jiwa, membawa jiwa bagi Tuhan, menolong orang lain, penderitaan orang lain. Kenapa saya suka pergi ke NTT? Saya menyaksikan sendiri mereka banyak menderita di sana. Ya, apalagi pasca Seroja kemarin. Banyak yang tidak mau ke dalam. Banyak tempatnya waktu awal-awal itu sangat sengsara, kurang air, penuh dengan lumpur, bau. Nah, tapi mereka sakit. Nah, itu Tuhan taruh di hati kita. Adakah kita mengasihi orang lain? Nah, Musa juga mengatakan begitu. Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang, kasihku akan kuberikan kepadamu. Karena penderitaan itu, maka Musa diperlengkapi oleh Tuhan. Aku yang akan menyertaimu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekali lagi ada latar belakangnya, Musa dipanggil. Karena dia memang terikat dengan bangsa Israel. Bisa saja yang lain, si Harun yang dia katakan pintar, bisa ngomong, dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak, Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan tidak memanggil dia. Karena Tuhan sudah memilih si Musa. Nah, sekarang apalagi yang Musa mau katakan? Apalagi yang Musa mau bilang? Aduh, dia memang dia hanya fokus pada kekurangan yang ada dalam dirinya.
Ya, jelas-jelas Tuhan katakan, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada umatku. Tuhan katakan umatku. Jadi Israel ini jangan dipikirkan, jangan dipentingkan bahwa itu yang bangsamu. Bukan hanya sekedar itu saja, umatku. Wow. Untuk apa? Sekali lagi, keluar dari bangsa Mesir, dari penderitaan, ya. Nah, kita lihat lagi, masih protes lagi Musa, ya. Dia debat. Malah dia katakan, Tuhan, bagaimana kalau misalnya saya datang terus mereka tanya, ya, siapa yang mengutus aku? Bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya jawab? Bagaimana Tuhan? Apakah saya ini mampu untuk mengatakan, untuk memperkenalkan? Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah mengutus, bukan kita yang berbicara lagi. Bukan kita yang memperkenalkan diri lagi. Tuhan yang mengatakan dirinya. Akulah aku. Asyir, Gak ada yang lain lagi dibandingkan dengan aku. Ini pun suatu penyertaan, ini suatu cap, ini suatu keputusan yang Tuhan buat, itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu nggak ada batasnya, nggak ada yang bisa, ya, kehadirannya, nggak ada yang bisa membatasi, ya. Itulah kekuasaannya yang menciptakan langit dan bumi. Mau disamakan dengan apa Tuhan? Ya, aku adalah aku. Ya, Musa hanya perlu taat untuk mengatakan apa yang Tuhan sampaikan. Dan dia harus percaya pada janji penyertaan Tuhan. Wow, jangan pernah mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan. Jangan pernah mengatakan atau meragukan kuasa Tuhan. Ibu tidak. Jangan pernah ketika kita diutus, asalkan kita memang punya motivasi melayani Tuhan. Dan kita hidup dalam kekudusan. Wah, siapa aja dipakai. Dengan apa yang kita punya. Dengan profesi kita. Tadi saya katakan, saya tadi ingin jadi pendeta. Awal-awalnya, tapi Tuhan bawa saya menjadi seorang dokter dulu. Sesudah 25 tahun saya jadi dokter, saya melayani Tuhan. Baru Tuhan memberikan saya kesempatan. Ya, pelayanan waktu di Aceh 2 tahun bersama dengan GBI. Akhirnya saya ikut dalam diklat. Akhirnya saya menjadi PDP. Kalau di GBI itu mulai dari PDP, ya, pendeta pembantu. Lalu sesudah itu saya bilang, Tuhan, saya mau sekolah. Saya dikasih kesempatan kuliah di STT Jeffrey. Langsung, karena saya sudah pernah latar belakang dengan di Dulos, jadi saya bisa masuk langsung ke S2, ambil konseling. Wow, semakin pas dengan jurusan saya. Saya bisa konseling pasien. Wow, Tuhan bawa. Jadi itu proses yang dibuat oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan atau untuk melayani Dia. Apa yang direncanakan dalam hidup kita, dari kandungan hidup kita, ya, dari kandungan ibu, Dia sudah pilih kita. Waduh, pasti Dia nyatakan. Ya, saya mengalami itu. Nah, Musa juga mengalami itu. Akhirnya Musa, kita lihat lagi, saya sudah tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah tidak sesuai dengan slide. Saya selalu mengikuti, aduh, apa sih yang harus saya sampaikan Tuhan dengan waktu yang sesingkat ini. Ya sudah, Tuhan taruh di hati saya. Tuhan bilang begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik, sekarang lihat apa yang ada dalam dirimu. Tongkat, Tuhan bisa ubah, ya. Tongkat menegaskan otoritas Musa, dan Tuhan sudah memberikan, harus ditaati, ya. Tongkat, Tuhan rubah. Menjadi ajaib kan tongkat itu. Dilempar jadi ular. Wow. Dan dengan tongkat ini menunjukkan kuasa sudah diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Jangan takut, ya. Ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan perlengkapi. Ada kuasa. Saya berkali-kali memberikan kesaksian bagaimana saya tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, wow, ketika pelayanan, kuasa bagaimana, kuasa gelap datang, kuasa yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar, orangnya jatuh, dan seterusnya. Tuhan bisa memperlengkapi kita.
pasien-pasien yang datang, saya nggak tahu sakit apa aja mereka. Yang penting saya sudah katakan dalam nama Yesus sembuh. Urapan pertama adalah dari Tuhan. Selanjutnya saya serahkan sama Tuhan. Mau sembuh, puji Tuhan. Mau tidak, terserah Tuhan. Yang penting nama Yesus ditinggikan mulai dari sentuhan pertama. Kalau Tuhan izinkan, kita bawa dalam doa. Kita menangkan jiwa dia. Nah itu Tuhan pakai dengan apapun yang ada dalam diri kita. Nah Musa juga ya masih berdebat. Dia bilang lagi kan, mulut saya gimana Tuhan? Saya nggak sanggup untuk bicara, Tuhan nggak bisa ngomong. Aduh, akhirnya Tuhan marah di situ. Tuhan bilang, Musa, kamu lihat kakakmu kan Anda Harun. Kamu juga pergi dengan tua-tua. Yang bicara adalah kamu bicara kepada Musa, kepada Harun ya. Tuhan bilang, nanti Harun yang menyampaikan. Tetap Tuhan pakai Musa. Tapi ketika penyampaian itu disampaikan, kuasa Tuhan bekerja. Aduh, pokoknya caranya Tuhan. Ya, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam Tuhan. Layani Tuhan. Ya, sambut panggilan Tuhan. Di saat ini, berapapun usia kita. Saya juga sudah bukan muda lagi. Saya melayani Tuhan 33 tahun. Wow, bisa dihitung. Hampir lansia. Tapi kok semakin saya menyiapkan diri, waktu terakhir ini di NTT saya sudah 4 kali, minggu depan saya ke sana lagi 5 kali. Saya tak merasakan kekuatan dari surga, bukan kekuatan saya lagi, tapi Tuhan. Yang penting hati kita siap dipakai oleh Tuhan. Ya, fisik kita iya tidak mampu untuk bicara, Tuhan lengkapi. Saya juga dulu tidak mampu berbicara. Tapi ketika Tuhan jadikan saya lebih dulu dosen ya, pelayanan sebagai dosen, kemudian sebagai dokter, itu harus ngomong banyak. Tuhan lengkapi. Dan tidak pernah malu saya mengatakan. Seperti Musa, dia tidak malu mengatakan, aku tidak pandai bicara Tuhan. Saya juga begitu, menghadapi pembesar-pembesar, siapapun. Oh iya, sampai yang Ibu di profil saya kan saya bertemu dengan presiden. Saking saya bangganya, saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bilang, Bapak, nggak tahu lagi mau ngomong. Akhirnya saya teringat, waktu saya merasakan sukacita, kebahagiaan, saya teringat, Bapak saya di surga. Aduh, lebih bangga saya. Presiden aja merangkul saya sudah bangga. Apalagi Bapak saya di surga. Waduh, makin sukacita saya. Makin senang saya pada saat itu. Di situasi itu. Saya membayangkan Bapak saya di surga meluk saya. Nah, ketika Tuhan mengutus kita, kita juga membayangkan dengan semua kelemahan kita, Tuhan memeluk kita. Anakku, kuutus engkau. Tinggal hati kita. Mari kita siapkan. Dan sekali lagi jangan lupa, hiduplah dalam kekudusan. Tuhan tahu kelemahan kita, dan jangan pernah menyimpan dosa. Jangan menyembunyikan apa yang ada dalam diri kita, kepahitan kita, dan kita melayani Tuhan. Itu tidak sungguh-sungguh tidak menyelesaikan. Kita akan selesaikan masalah kita dengan Tuhan. Lalu kita melayani Tuhan. Dahsyat. Banyak yang dimenangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, ya firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi yang indah ini. Hamba-Mu ini penuh keterbatasan dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi Tuhan, biar apa yang sudah disampaikan ini menjadi rema. Semua ibu-ibu yang hadir pagi ini mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami, mereka dipanggil Tuhan secara ajaib. Dan kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan akan memperlengkapi. Yang penting kita mau menyatakan diri. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan seperti hamba-Mu ini seringkali menangis di hadapan-Mu, menyatakan, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa. Tetapi kerendahan hati menyatakan bahwa Engkau Allah yang menggerakkan semua rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah itu yang menjadi andalan saya dan semua ibu-ibu yang hadir, semua jemaat-Mu yang ikut di dalam kebaktian pagi ini. Terima kasih Bapak. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami semua. Kami tidak izinkan dirampas oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.